Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahzatin abada adada ni'amillah al-dawali. Allahumma akrimna bil fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya al-mu'allif wa hafizahullah nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Zikrul maut. Kita akan bahas tentang kematian. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti, sedangkan semuanya yang terkait dengan kita tidak pasti. Sesuatu yang paling pasti, yang pasti akan terjadi adalah kematian. Maka kematian itu adalah suatu obat yang paling canggih, yang paling fantastis, yang paling fenomena sepanjang masa, dan yang paling menakutkan serta paling mujarab. Itulah kematian. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang tidak disenangi, diinginkan oleh manusia. Tetapi manusia itu harus menjalaninya, mau tidak mau, siap atau tidak siap, maka pasti akan datang tatkala tiba waktunya. Sehingga ada beberapa hal yang patut untuk dipikirkan terkait dengan kematian, yaitu seperti yang akan disebutkan di dalam penjelasan Al-Habib Zain dalam kitabnya ini, yaitu yata'akkadu ala kulli mu'minin al-iktharu min zikril maut wa istish'aru qurbi nuzulihi. Dan sunnah, bahkan sunnahnya itu bukan hanya sunnah biasa, tapi sunnah muakkadah, karena Nabi SAW itu selalu menjalankannya dan melaksanakannya. Untuk kepada setiap mukmin selalu mengingat akan kematian, dan dekatnya kematian itu datang kepada kita. Itu adalah sesuatu yang disunnahkan, tetapi jarang dilaksanakan dan jarang diterapkan. Kenapa? Mengingat kematian itu berarti menjauhkan kita daripada kelezatan dunia. Ketika seseorang itu tahu bahwasanya dia akan meninggal dunia, maka makan tidak enak, minum tidak enak, tidur tidak bisa, dan berbagai macam akibat-akibat yang tidak baik yang dirasakan oleh manusia. Makanya mereka nggak mau gitu. Tapi justru Nabi Rasulullah yang memerintahkan kita untuk selalu mengingat kepada kematian dan merasa bahwasanya kematian itu akan tiba. Ya, semoga untuk kita semuanya masih lama datangnya, masih kita panjang umur, sehat walafiat, supaya kita lebih siap untuk berjumpa dengannya dalam keadaan kita mempunyai modal yang sangat banyak
dan kita berhak untuk menemani Nabi Rasulullah di puncaknya surga, yaitu surga Al-Firdaus Al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Tapi di sini Nabi SAW memerintahkan kita untuk selalu mengingat kepada kematian, bukan maksud dan tujuannya supaya kita tidak menikmati dunia, tidak. Supaya kita tidak menikmati makanan dan minuman, tidak. Supaya kita tidak bisa tidur, tidak. Tapi supaya kita ingat dan selalu ingat kepada orientasi kehidupan kita. Orientasi kehidupan kita itu adalah untuk mengumpulkan ibadah, untuk mengumpulkan nilai pahala, untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan kita sebanyak-banyaknya, bukan untuk melampiaskan hawa nafsu, bukan untuk mengikuti ajakan daripada hawa nafsu dan cinta kepada dunia ini, tidak. Nah, sehingga apa? Kalau ingat kematian, hilang semuanya itu. Makanya kan dikatakan oleh para ulama, kalau kalian itu ingin tahu dengan nilainya dunia yang sesungguhnya, tanyakan kepada orang yang sedang sakaratul maut. Ketika orang dalam keadaan sakaratul maut, tanyakan bagaimana nilainya dunia di matanya. Ketika ada orang yang dalam keadaan sakaratul maut dan keadaan nazar, ingatkan dia, bagaimana uangmu yang di rekening, bagaimana bisnismu, bagaimana keuntungan atau investasi yang pernah saya tawarkan kepadamu. Kira-kira masih mempunyai hasrat untuk berbicara semacam itu ataukah tidak? Nah, situlah kata Imam Hasan Basri, ketika soal itu sehat, orang sangat jeli matanya, bahkan menjadi hijau matanya ketika melihat dunia dan keindahannya. Tapi begitu dia sudah sampai kepada sakaratul maut, hilang sudah. Karena ketika seseorang sakaratul maut itu akan mengalami 5 hal. Dan camkan baik-baik, 5 hal ini pasti kita akan melaluinya. 5 hal ini pasti kita akan mengalaminya. 5 hal ini mau tidak mau kita pasti akan mendapatkannya. Apa 5 hal itu? Yang pertama adalah harta benda dan anak-anak kita selalu berseliweran. Datang istri kita, kepikiran tentang istri kita, nanti kira-kira kawin lagi apa enggak, itu dipikirkan. Waktu kita akan meninggal, begitu pula kalau suaminya meninggal, suaminya datang, nanti siapa istrinya berikutnya, pikirkan. Tapi itu adalah sebuah pemikiran yang paling rendah, yang paling kecil, yang paling hina dan dina, yang paling mudah untuk dikuasai dan dilewati. Kalau orang itu baik, orang itu soleh, maka teringat memang anak istrinya, teringat memang harta bendanya. Tapi yang terjadi adalah anak istrinya diserahkan kepada Allah, sedangkan dunia dan harta bendanya yang dia milikinya, kalau dia bisa berbesar pada saat itu, dia akan berbesar, dia akan berwasiat, sehingga dia bukan termasuk orang yang rugi. Karena apa? Kesempatan terakhir seseorang menggunakan hartanya itu adalah ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan sakit yang berujung dengan kematian. Itu akan dianggap sah oleh agama. Semua hal yang terkait dengan penggunaan hartanya hanya sepertiga, selebihnya tidak diizinkan, karena 2/3-nya itu milik ahli waris. Sehingga kalau dia itu orang soleh, dia orang baik, dia seseorang yang berhak mendapatkan taufik, maka dia itu akan menjalankan seperti yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Man mata bila wasiyatin mata ghariban. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tanpa berwasiat, maka dia akan meninggal dalam keadaan asing nantinya. Seperti orang yang tidak punya apa-apa, nggak punya kenalan, nggak punya harta benda, maka dia bagaikan orang asing. Kesana nggak enak, kesini nggak enak, ke situ nggak dikenal, ke sini juga tidak dikenal. Tapi banyak
kaum muslimin yang salah persepsi dalam hal ini, disangkanya wasiat yang dimaksudkan dan dituju oleh Nabi kita Muhammad SAW itu maksudnya adalah berwasiat supaya istrinya jangan kawin lagi, berwasiat supaya anak-anaknya itu akur, berwasiat nanti kalau aku meninggal dikuburkan di sini, dimandikan oleh ini dan itu dan sebagainya. Bukan itu maksudnya. Wasiat yang dimaksudkan oleh Nabi di sini, kalau kita itu meninggal tanpa mewasiatkan, tanpa berwasiat maka kita meninggal dalam keadaan asing, itu maksudnya mewasiatkan sebagian harta kita. Karena itu adalah hak kita. Kita mencari dunia, kita mengumpulkan harta benda dengan susah payah, pagi berangkat, malam pulang, itu kan untuk kita, untuk kita. Dan itu merupakan sebuah modal dari Allah untuk kita, bukan untuk anak-anak. Anak itu ada rezekinya sendiri, istri itu ada rezekinya sendiri. Untuk kita itu, mana musholahnya yang kita bangun dengan harta benda kita, mana masjidnya, mana bantuannya untuk pesantren, mana bantuannya untuk ulama, mana bantuannya untuk fuqara masakin, mana itu semua itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, la tazillu qadama imri'in hatta yus'al an arba'. Seseorang itu tidak akan tergelincir nantinya kecuali sampai ditanyakan tentang 4 hal. Apa itu? Yang pertama, umrihi fima afna. Yang kedua, syababihi fima abla. 3 keempat adalah wan malihi min aina kasab wa fima anfaqah. Tidak ada seorang pun yang akan melewati sirat atau melewati mizan kecuali sampai dia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama tentang umurnya, kemana dihabiskan. Yang kedua tentang masa mudanya, untuk apa dia gunakan. Yang ketiga dan keempat tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia habiskan. Itu semua akan ditanya oleh Allah SWT. Dan ditanya, mana bantuanmu untuk masjid, mana bantuanmu untuk mushola, mana bantuanmu untuk pondok pesantren, mana bantuanmu untuk majelis taklim, mana bantuanmu di dalam perjuangan para ulama. Semua itu akan ditanya. Sehingga itulah maksud daripada hadis Nabi yang lainnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaknya kalian hitung-hitung harta yang kalian dapatkan itu. Rumah, alhamdulillah sudah kamu beli rumah. Kendaraan, kamu sudah beli kendaraan. Untuk dunia kamu sudah sempurnakan. Tapi masalahnya, untuk akhiratmu itu apa? Berapa simpananmu di akhirat itu berapa? Kalau kamu meninggal nanti, maka terputus semua amalmu kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang berangkat. Sudah punya 3 itu. Itu artinya hisab itu. Berapa yang kita punya? Harta benda yang berguna untuk akhiratnya, yang nantinya setelah dia meninggal dunia terus akan mengirimkannya. Dia tidak memikirkan yang semacam itu. Nanti kalau sudah meninggal baru dia menyesal. Sudah menyesal karena dia itu sedikit amal. Dan yang namanya hati nurani tidak mungkin akan dapat dibohongi. Tapi di saat itu masih juga dia nggak mau berwasiat atau tidak berwasiat. Kenapa? Nggak tahu caranya. Nggak pernah belajar, nggak pernah dekat kepada para ulama. Sehingga dia tidak tahu kebaikan mana yang harus dilakukan, kebaikan mana yang harus didahulukan. Itu dia nggak tahu. Oleh karenanya kan dianjurkan oleh Nabi SAW dan juga para ulama, setiap kita ingin bertindak suatu tindakan, melakukan suatu perbuatan, maka hendaknya bermusyawarah dahulu dengan para ulama. Karena mereka yang lebih tahu dengan ajaran Nabi. Ajaran Nabi yang terkait dengan dunia itu adalah ajaran Nabi yang menyingkap segala misteri yang ada di dunia ini. Sehingga kalau kita berjalan di dalam relnya, maka kita akan mendapatkan misi dan visi kerasulan dan kenabian Nabi, yaitu apa? Membawa kita semuanya ke arah kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan, kesentosaan, kedamaian. Nah, kalau kita mengikuti ajaran Nabi, itu yang kita dapatkan. Itu pasti dalam segala hal, dalam segala bidang, dalam segala aspek.
Nah, oleh karena itu ini akan berseliweran nanti. Tapi kalau orang soleh tidak jadi masalah. Sedangkan kalau orang tidak baik, ketika berseliweran yang namanya harta bendanya, yang namanya anak istrinya, yang dalam pikirannya itu adalah kalau aku meninggal siapa yang akan menikmatinya. Nah itu, aku capek-capek mencarinya, ternyata sekarang aku tinggalkan semuanya itu, sementara aku belum menikmatinya. Nah, makanya kan filsafat di dalam kita menggunakan harta itu adalah seperti yang disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Fa'amma binikmati rabbika hadis. Apalagi hadis, gunakan. Bukan cuma diceritakan, gunakan. Menceritakan itu bisa dengan kita berkata-kata, berdiskusi dengan orang. Alhamdulillah aku dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Bisa juga dengan kita gunakan. Orang tahu, oh dia punya mobil, nikmatnya dari Allah. Oh dia punya rumah, nikmatnya dari Allah. Nah, itu loh. Itu artinya faham binikmati rabbika hadis, perintah daripada Allah Ta'ala. Ceritakan. Untuk menceritakan banyak hal yang terkandung dalamnya supaya orang tahu kita punya. Orang datang kepada kita untuk minta bantuan. Itu. Nah, sekarang kan tidak. Kebanyakan orang punya nikmat ditutupi. Sampai-sampai rela orang kaya itu kaya raya, uangnya banyak, melimpah, tapi itu pakai HP jadul. Nah, kenapa? Nah, karena tidak melaksanakan ini. Sengaja dibikin, ditipu oleh setan itu supaya manusia itu tidak bahagia. Bukan hanya di akhiratnya, di dunianya juga tidak bahagia. Itu mereka itu, setan itu. Kan dibikin itu hemat-hemat, dibikin mereka itu tidak mau menggunakan hartanya sampai ketika meninggal tidak digunakan, enggak dunia, enggak akhirat. Nah, itu akibat dari apa? Dari kita mengikuti ajakan dan godaan setan. Nah, jadi yang benar apa? Yang benar adalah tidak mengikutinya. Nah, itu yang terjadi. Dan jadi orang kalau tidak baik seperti itu yang terjadi. Ada penyesalan, nanti istrinya gimana, kawin lagi sama siapa, dia mau kawinnya, dipikirkan. Jadi menambah apa? Menambah beratnya dia itu berpisah daripada dunia. Itu yang pertama. Yang kedua yang akan ditemui oleh seorang yang sakaratul maut, yang naza, yang akan berpisah daripada dunianya dan badannya adalah dia akan tampak kepadanya segala kenangan-kenangan yang baik maupun yang tidak baik. Kalau bagi seorang yang soleh, ketika dia itu mengenang kebaikannya, dia bersyukur. Ketika dia mengenang keburukannya, maka dia meminta ampun. Sehingga bagi orang yang soleh di saat itu, antara rahmatnya dan antara rojaknya, antara khaufnya itu seimbang. Dia takut pada Allah Ta'ala karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan, sehingga dia beristighfar, dia berwasiat dengan hartanya, dia berwasiat kepada anak-anaknya supaya menjaganya dan bersedekah untuknya, membacakan tahlil dan Quran untuknya, memintakan ampun untuknya. Itu orang yang soleh. Ketika dia itu ingat bahwa sebentar lagi dia akan meninggal dunia. Dengan meninggal dunia berarti manusia itu sudah putus amalnya, maka dia memikir-mikir tentang jariah-jariah yang bisa terus mengalirkan pahala untuknya. Tapi kalau dia tidak soleh, yang ada itu adalah ketika mengingat kepada yang namanya kejelekannya, amal-amal dosanya, maka dia jadi takut, tambah takut. Yang ingat neraka. Makanya kan orang yang akan meninggal dunia daripada orang yang tidak baik itu meninggalnya susah. Kenapa susah? Karena dia nggak mau. Dia nggak mau bertemu dengan Allah, itu nggak mau. Dia belum siap. Oleh karena itu, maka Nabi SAW pernah suatu waktu bersabda yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, man ahabba lika Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man abghada lika, wa man akraha lika Allah, akraha Allah liqa'ah. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah juga senang berjumpa dengannya. Tapi barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, Allah pun juga tidak suka dan benci untuk berjumpa dengannya.
Maka kemudian Sayyidatuna Aisyah yang mendengarkan hadis tersebut langsung dari Nabi SAW, maka dia itu komplain, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang senang dengan kematian? Semuanya pengen hidup. Sebagaimana dikatakan diceritakan dalam hadis Nabi bahwasanya nyawa manusia itu ketika diletakkan dalam tubuhnya itu dipaksa, nggak mau, itu tubuhnya nggak mau terima, dipaksa. Nah, begitu masuk sudah merasakan kenikmatan yang ada di dunia, keluarnya pun juga harus dipaksa, nggak mau dia itu bisa. Nah, itu yang terjadi. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan dari Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kita kecuali kami tidak menginginkan dan tidak suka dengan kematian itu. Nah, bagaimana dia akan senang berjumpa dengan kematian, katanya. Maka tidak begitu, wahai Aisyah. Kalau seumpama Allah suka berjumpa dengannya, maka dia itu akan senang juga berjumpa dengan Allah. Itu maksudnya adalah sebelum dia meninggal, Allah akan tampakkan surganya, tempatnya, kedudukannya kelak di akhirat. Sehingga begitu dia melihat surga dengan keindahannya dan kenikmatannya, kedudukannya yang sudah disiapkannya, maka itu menjadi rindu, pengen cepat-cepat masuk dalam surga itu. Sama seperti kalau seumpama Ustaz ceritakan besok kita itu akan jalan-jalan, ya. Kemana Ustaz? Ke tempat wisata bagus deh tempatnya, tempat menginapnya begini dengan fasilitas begini yang akan kita lihat dan akan kita jadikan tafakkur itu begini. Ustaz ceritakan semuanya kan, jadi akhirnya pengen cepat-cepat kapan? Besok kita berangkat. Nah, gitu. Sama seperti itu. Ketika orang akan meninggal dunia, tampakkan sama Allah, itu loh surgamu, kenikmatan yang kamu dapatkan seperti itu loh, bidadarinya cakep-cakep kan? Bayangkan sama istrimu, ya gak ada apa-apanya. Nah, gitu. Sehingga kalau rindu pengen berjumpa dengan istrinya yang cakep itu dan meninggalkan cepat-cepat istrinya yang jelek itu. Nah, itu pula kalau istri, kalau istri juga seperti itu. Jadi begitu dilihatkan surganya, dia pengen cepat menempati di surga itu yang begitu indah, walaupun tidak ada bidadaranya gitu. Nggak ada pikiran, pengen cepat-cepat berjumpa dengan suamiku yang ganteng itu dan meninggalkan yang jelek nih gitu. Nggak, nah, karena bidadara nggak ada. Bidadara itu tidak ada. Yang namanya bidadara itu tidak ada, bidadari itu ada gitu. Jadi setiap paling rendahnya seorang penghuni surga, dia akan mendapatkan 72 bidadari paling rendahnya. 70 bidadari asli, 2 wanita solihah yang berhasil masuk dalam surga, yang belum kawin ketika dia meninggal, itu akan dijadikan sebagai istri daripada penghuni surga. Nah, tapi kalau bidadara nggak ada bidadara, cari dimanapun di surga nggak ada bidadara. Yang ada itu adalah bidadari. Nah, terus gimana nasibnya orang yang meninggal tidak kawin atau cerai dan sebagainya dan tidak kawin lagi? Maka nanti dikawinkan dengan penghuni surga yang lainnya. Nah, jadi doakan Ustaz biar bidadarinya banyak, ya. Bukan hanya beribu-ribu tapi berjuta-juta. Nah, kan tambah banyak tambah tinggi makomnya, tambah banyak tambah tinggi derajatnya. Nah, jadi yang berbagai macam versi gitu loh. Ada yang Jepang punya, dan sebagainya. Tapi Ustaz tidak berkehendak mempunyai bidadari yang Afrika punya gitu. Dari yang cantik-cantik aja, ya. Nah, itu semuanya ditampakkan. Begitu ditampakkan dengan tampak yang sesungguhnya. Jadi penampakan sesungguhnya itu kelihatan tampakkan. Makanya kadang-kadang orang sekaratul maut itu, kalau dia itu orang soleh, kadang-kadang bicara sendiri, kadang-kadang tertawa sendiri, kadang-kadang tersenyum sendiri, kadang-kadang termangu sendiri. Nah, itu kenapa? Dia itu melihat sesuatu dan diperlihatkan sesuatu. Bahkan dikatakan syahid karena apa? Tidak meninggal dia kecuali setelah ditampakkan kepadanya surganya, kedudukannya nanti kelak di akhirat, lalu dia akan meninggal. Makanya dikatakan syahid. Nah, itu. Kemudian kalau seumpama orang yang tidak baik, wahai Aisyah, maka dia itu akan ditunjukkan kepadanya tentang neraka dan azab yang dipersiapkan untuk dirinya. Takut dia.
Kayak misalnya dia nggak mau mati, nggak mau berjumpa dengan Allah, nggak mau karena apa? Takut dimasukkan dalam neraka itu. Itu loh maksudnya. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, Allah juga ingin berjumpa dengannya. Barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah juga benci berjumpa dengannya. Itu loh maksudnya. Nah, kemudian apa yang akan ditemui seseorang tatkala itu meninggal dunia? Yang akan ditemuinya adalah dia akan bertemu dengan malakul maut yang bernama Ada dua malaikat yang kita tidak sukai. Yang pertama malaikat Israel. Nah, di dunia kita gak suka ketemu sama dia. Kenapa? Karena Israel itu memutuskan kelazatan, membuahkan perpisahan, dan menjadikan semua yang kita jadi tidak indah lagi. Yang tadinya kita berkumpul bersama, akhirnya sendiri lagi. Nah, itu yang terlaksana. Sehingga apa? Kita takut. Kemana ada Israel, kita lari dari Israel itu. Tempat-tempat yang adanya Israel, kita menjauh darinya. Makanya orang itu kalau pakai mobil, menyetir mobil, kenapa dia itu menghindar daripada mara bahaya? Karena dia itu menghindari Israel. Orang nggak bisa renang, lalu mencebur di laut, berani nggak? Israel di situ. Kita naik tebing, kita nggak pernah naik tebing, berani tidak? Nggak berani. Kenapa? Situ ada Israel. Jadi tempat-tempat yang ada Israel itu jauhi. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Malaikat Malik. Naudzubillah, semoga kita tidak pernah kenal dengannya. Semua malaikat silahkan kita ingin bertemu dengannya dan merasa mulia bertemu dengannya. Kecuali satu, jangan deh kita ketemu sama dia. Yaitu malaikat Malik. Satu-satunya malaikat yang nggak bisa tersenyum. Yang ada itu cemberut, bengis. Dan kalau kita melihat ada orang yang tampak wajahnya bengis, jahat dan sebagainya, maka Malik lebih daripada itu. Sehingga jangankan kita gitu. Nabi Muhammad SAW yang mempunyai perasaan yang sangat halus, sangat lembut, begitu dia itu ditampakkan neraka, diiringi dan dipegangi serta diantar oleh malaikat Malik. Pertama kali ketemu dia langsung merasa gak enak. Tuh, ini orang kenapa? Salah apa? Aku kok merenung terus? Melihatnya gak enak gitu. Akhirnya apa? Dia berkata, Jibril, itu siapa? Kenapa dia begitu? Semua malaikat yang aku temui di atas sana sampai tersenyum. Kok ini gak tersenyum sih? Gitu. Gak enak banget lihatnya gitu. Makanya jangan kamu mirip sama malaikat Malik. Kesian orang yang mendekat kepada kamu. Takutnya jangan-jangan saudaranya Imam Malik. Kalau saudara Imam Malik ya jadi masalah. Oh, malaikat Malik gimana? Nantinya yang biasa cemberut bakal ketemu sama malaikat Malik. Yang biasa bermuka masam dan bermuka musang, kita akan bertemu dengan malaikat Malik. Nah, tapi kalau suka senyum, ketemunya sama malaikat Rid. Walaupun bangun tidur, bangun tidur senyum, ingat malaikat Ridwan. Walaupun sakit gigi, paksain, gitu. Jangan nanti kita itu merengut terus. Ya, kalau merengut itu nggak enak. Orang kalau sudah lihat satu orang yang merengut itu pasti pengen dia cepat-cepat pengen pergi dari orang itu. Nah, kenapa? Bikin hati jadi sempit, bikin hati jadi sesak. Gitu. Nah, itu orang yang cemberut. Makanya dia jadi orang cemberut ya. Abus namanya itu abus bahasa Arabnya. Jangan jadi orang yang cemberut. Nah, kalau cemberut cantik masih mending. Udah jelek cemberut, nah itu tambah susah payah kita banget. Alhamdulillah punya istri, anak, cucu, santri jelek cemberut lagi. Alhamdulillah. Kalau cantik cemberut masih mending gitu kan, asik dilihatnya gitu. Ya kan? Nah, tapi kalau sudah jelek cemberut kayak jin aja gitu. Kayak setan. Kalau bilang kayak jin aja, nanti jin nanti dekat dia akan senang. Wah, emang kan jin jelek apa gitu? Maksudnya jin yang kafir, jin yang tidak baik gitu. Kalau jin yang baik pasti cantik-cantik dan ganteng. Nah, jadi seperti itu. Ada yang mau kayak setan mukanya? Karena orang sekarang itu senang dengan yang sensasional sifatnya gitu.
Coba lihat bagaimana di warung-warung itu dijual mie setan. Ada juga mie maut. Jadi kematian ditakuti, tapi di situ tulis mie maut. Kenapa kok mie maut? Enggak mie kematian aja. Jadi emang seperti itu ya. Jadi sukanya manusia itu sesuatu yang sensasi gitu. Walaupun itu sesuatu yang buruk. Jadi namanya aja udah nggak enak gitu. Siapa yang mau makan? Kalau Ustaz nggak mau. Ustaz mau Ustaz mie setan kan? Alhamdulillah. Setan, ada setannya mana itu? Tapi kalau mie Ridwan kan masih bagus. Mie Rahmat masih bagus. Ini mie setan. Nanti bakal ada mungkin alhamdulillah mie dosa. Jadi jangan kita itu mendekat kepada sesuatu yang tidak baik, walaupun itu cuma sekedar label nama dan sebagainya itu. Karena apa? Takutnya sampai ada pengaruhnya yang tidak baik kepada kita. Nah, jadi itu. Apa yang ketiga? Kita bertemu dengan Allah. Bagaimana kita berjumpa? Semoga kita termasuk yang berjumpa dengannya seperti ketika dia itu berjumpa dengan orang-orang yang soleh. Oh, ternyata malaikat Israel itu mempunyai dua rupa. Rupa yang pertama digunakan untuk bertemu dengan orang yang saleh. Rupa yang kedua digunakan bertemu orang yang fasik dan kafir. Rupanya beda-beda. Bagaimana rupanya disampaikan oleh Nabi SAW. Pernah Nabi Allah Nuh atau Nabi Allah Idris, dia itu pernah meminta kepada malaikat Israel untuk menampakkan wajah aslinya ketika dia mencabut nyawanya orang-orang kafir dan orang fasik itu. Nah, yang kata Israel, nggak bakal mampu kamu. Enggak apa-apa. Aku yang hanya ingin tahu dan untuk aku beritahukan dan mengambil ibrah pelajaran dari penglihatanku itu. Kamu siap? Enggak apa-apa. Kalau iya enggak apa-apa. Hanya ditambah. Begitu ditambah langsung pingsan. Enggak apa katanya tadi. Demi Allah, kalau seumpama tidak ada siksa bagi seorang yang fasik dan kafir itu kecuali dalam melihat wajah yang sangat menyeramkan itu sudah cukup siksa luar biasa. Apalagi masih ada siksa yang lainnya. Nah, tapi kalau malaikat Israel itu tampak kepada orang soleh, tampaknya itu dengan wajah yang sangat tampan, berpakaian putih-putih semuanya, harum, wangi. Nah, itu yang akan tampak. Semoga itu tampak kepada kita. Nah, kemudian yang keempat, dia akan merasakan sakaratul maut, sakitnya kematian. Bagaimana rasa sakitnya kematian? Berbeda yang dirasakan oleh orang kafir dan orang fasik dengan orang yang baik, orang muslim. Bagaimana itu? Nah, katanya kalau rasa sakit yang dirasakan oleh orang yang akan dicabut dari kalangan orang-orang kafir maupun fasik itu seperti apa yang dirasakan oleh Nabi Allah Musa AS. Karena Nabi Allah Musa pernah merasakan sakitnya kematian dan dia meminta kepada Allah Ta'ala dan kepada Israel supaya dia itu mencabutnya dan memperlihatkan bagaimana rasanya kematian yang sesungguhnya. Diambil nyawanya, lalu dikembalikan lagi kepadanya. Ketika dia sudah kembali lagi nyawanya, ditanya, bagaimana kau rasakan kematian itu wahai Musa? Apa jawabannya? Bagaikan kambing yang dikuliti hidup-hidup, karena ada darah-darahnya itu namanya. Masih hidup ini dikuliti, sakitnya gimana? Sudah sakitnya luar biasa, belum habis sakitnya kemudian diletakkan di atas kuali yang panas. Gimana rasanya? Ces, gitu. Gimana rasanya? Itulah kematian. Itu kematian. Nabi SAW dalam hadis menjelaskan bahwa kematian rasa sakitnya itu seperti orang yang ditusuk dengan pedang dengan 1000 tusukan dari segala arah. Pernah kamu tertusuk sama jarum? Sakitnya di mana? Bukan di sini, tapi sakitnya di semua badan kita akan merasakan, ya kan? Nah, itu cuma satu jarum, tapi bukan satu, tapi 1000 tusukan pedang dalam satu waktu dari segala arah. Bagaimana sakitnya? Itulah rasa sakit kematian. Tapi itu dialami oleh orang-orang tidak baik. Tapi kalau orang yang baik itu seperti seseorang yang mencabut rambut dari adonan. Pernah kamu bikin adonan, nah, lalu rambut kamu jatuh, jangan dibiarkan. Terus nanti kita makan-makan ada rambutnya. Makanya kalau ada rambutnya dicabut, dikeluarkan. Nah, waktu nyabut rambut itu gimana rasanya? Nggak terasa.
Jadi tiba-tiba ini udah di mana? Kok di alam yang sangat luas tanpa batas, terang benderang, kok di situ ada surga? Nah, semoga itu yang kita dapatkan. Yang kelima, yang terakhir adalah kita akan melewati fase-fase yang sangat menentukan. Itu apa? Meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Semoga itu semuanya terjadi untuk kita. Atau meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, bagaimana itu terjadi? Pada saat itu amal-amal dia itu akan ditampakkan. Kalau dia itu akan dijadikan seorang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, diingatkan dosanya, zinanya, khamarnya, ketika mencuri, ketika menzalimi orang, terus berseliweran, terus dia gak kuat, gak aman tuh. Akhirnya apa? Dia yakin ini gak bakal ada yang bisa menyelamatkan. Sampai iblis pada waktu itu datang. Kalau kamu ingin selamat, ayo sujud kepadaku. Nah, akhirnya dia haus. Dia gak mau tapi dia haus. Akhirnya apa? Dikasih air. Tapi dengan syarat, kamu sujud kepadaku. Nah, kalau dia itu sujud kepadanya, di saat itulah berarti dia meninggal dalam su'ul khatimah. Dia meninggal karena maksiat, dia meninggal saat berzina, dia meninggal saat dia itu minum khamar, dia meninggal saat dia itu berghibah dan sebagainya. Itu su'ul khatimah. Tapi kalau su'ul khatimah tidak, sebaliknya. Ketika dia meninggal diingatkan, kamu itu bakti sama orang tua, kamu itu bakti sama guru, kamu itu berbuat kebaikan, kamu itu masa sholat waktu terus. Saya berharap pada Allah Ta'ala, berharap. Di saat itulah kemudian yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita selamatkan daripada segala macam haul ketika kita akan meninggal dunia, dan sakaratul maut kita menjadi ringan, mudah, gampang, kilat dalam keadaan husnul khatimah ala hadiniya wal bunyatin salihah. Dan kita doakan seluruh kaum muslimin meninggalnya semacam itu dalam keadaan husnul khatimah, sehingga mereka semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniya wal bunyatin salihah wa la salih. Al-Fatihah. Ya Rabbana